Ishtolaha asalnya ishtalaha. Izhara asalnya iztahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan i'lal pada kitab Qawaidul I'lal, yang mana saat ini kita telah sampai kepada kaidah yang nomor 16 pada halaman 23. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu sadisata asyarata. Idza kana fa'u ta'ala shodan aw dodan aw ta'an aw dha'an kulibat ta'uhu ta'an li ta'assurin nutki ba'da hadhil hurufi wa innama tuqlabu ta'u bit-ta'i likurbiha minat ta'i makhrajan nahu ishtolaha wa ittaraba wa ittarada wa izzahara asluha ishtalaha wa ittaraba wa ittarada wa iztahara. Artinya, al-qa'idatu sadisata asyarata, kaidah yang nomor 16. Idza kana fa'u ta'ala shodan, apabila fa fi'ilnya wazan ifta'ala itu berupa huruf shod, au dodan atau huruf dot, au ta'an atau huruf ta', au dha'an atau huruf dha', kulibat ta'uhu ta'an, maka huruf ta'nya tersebut ditukar dengan huruf ta', li ta'assurin nutki ba'da hadhil hurufi, karena sulitnya pengucapan huruf ta' setelah huruf-huruf yang 4 ini, yaitu shod, dot, ta' dan dha'. Keempat huruf ini disebut dengan huruf idbaq. Apa itu idbaq? Idbaq itu merupakan salah satu sifat huruf yang berlawanan dengan infitah. Idbaq itu artinya tertutup, sedangkan infitah itu terbuka. Kenapa disebut sebagai huruf idbaq? Karena saat melafadzkan huruf-huruf tersebut, suara dari keempat huruf tersebut seakan-akan tertahan atau terperangkap di antara lidah dan langit-langit. Oleh sebab itu tertutup. Beda dengan lawan idbaq itu sendiri, yaitu infitah, yang artinya terbuka, terbebas. Artinya suara dari huruf tersebut terlepas, terbebas, tidak terperangkap di antara lidah dan langit-langit. Untuk pengucapan dari huruf idbaq itu agak sedikit berat dan tertutup, karena dalam pelafatannya itu harus mengangkat pangkal lidah ke arah langit-langit lunak, sehingga membentuk cekungan. Nah, hal itu membuat seakan-akan suara tersebut tertahan di dalam mulut, di antara langit-langit dan lidah. Tidak dilepaskan, itu idbaq. Nah, huruf yang mempunyai sifat idbaq itu berjumlah 4, yaitu shod, dhot, ta' dan dha'. Sisanya itu disebut sebagai infitah, lawan dari idbaq. Apabila ada fa fi'ilnya wazan ifta'alah itu berupa huruf idbaq, salah satu dari huruf idbaq yaitu shod, dot, ta' dan dha', maka huruf ta'nya pada wazan ifta'alah itu harus ditukar dengan huruf ta'. Karena kesulitan mengucapkan huruf ta' yang terletak setelah huruf idbaq yang mati. Karena jika huruf idbaq yang mati, pengucapannya itu akan berat jika langsung bertemu dengan huruf infitah. Karena sebelumnya juga itu berharokat kasroh. Seperti contoh, to-nya itu huruf idbaq, sebelumnya kasroh. Dari mulai harokat yang teringan kepada makhraj yang terberat, kemudian setelah itu ringan lagi. Maka untuk menetralkan atau meringankan pengucapannya, maka makhraj ta'nya tersebut harus digeser sedikit ke arah idbaq itu sendiri, yaitu huruf ta'. Karena pengucapan huruf idbaq yang mati itu akan sangat sulit sekali jika setelahnya itu langsung berhadapan dengan huruf yang infitah. Oleh sebab itu, yang mampu menetralkan posisi mulut dari pelafatan huruf idbaq yang mati itu hanyalah huruf idbaq itu sendiri. Maksudnya itu setelahnya harus berupa huruf idbaq yang hidup. Oleh sebab itu, ta'nya di sini harus digeser makhrajnya sedikit agar menjadi huruf idbaq. Wa innama tuqlabut ta'u bit-ta'i likurbiha minat ta'i makhrajan. Dan sesungguhnya justru penukaran huruf ta' itu dengan ta' likurbiha minat ta'i, karena kedekatan huruf ta' dari huruf ta' makhrajan dalam makhrajnya. Jadi, kenapa ta'nya harus diganti dengan ta', bukan diganti dengan huruf lainnya? Karena sesuai dengan kasus sebelumnya, yang mampu menetralkan pelafatan huruf idbaq yang mati itu hanyalah huruf idbaq itu sendiri. Oleh sebab itu, ta' yang terletak setelah huruf idbaq itu harus dirubah menjadi huruf idbaq itu sendiri. Nah, perubahan huruf ta' diganti atau ditukar dengan huruf ta' karena di antara 4 huruf idbaq, makhraj yang paling dekat dengan makhraj ta' itu hanyalah huruf ta'. Oleh sebab itu, huruf ta'nya ditukar dengan huruf ta'.
Nah, proses ini disebut sebagai proses itbaqisasi, yaitu menjadikan huruf ta yang bersifat infitah itu menjadi huruf to yang bersifat itbaq. Karena di antara 4 huruf itbaq yang paling dekat makhrajnya dengan huruf ta itu hanya huruf to. Contohnya, nahu istolaha wa ittaraba wa ittarada wa izdhahara. Contohnya pada lafaz istolaha, ittaraba, kemudian lafaz ittarada dan lafaz izdhahara. Yang asluha istalaha wa ittaraba wa ittarada wa izdhahara. Yang asalnya itu adalah lafaz istalaha dan lafaz ittaraba, ittarada dan izdhahara. Kita lihat pada lafaz istalaha. Itu pengucapannya agak sulit karena sebelum huruf itbaq itu harokat kasroh, kemudian huruf itbaqnya mati. Maka seakan-akan bunyi dari huruf shad tersebut terperangkap di antara langit-langit dan lidah. Kemudian setelahnya infitah, artinya harus dilepaskan langsung. Istalaha. Sangat sulit. Oleh sebab itu taknya harus diganti dengan to. Karena pelepasan suara yang tertahan akibat huruf itbaq yang mati itu lebih ringan apabila setelahnya itu ada huruf itbaq lainnya yang hidup. Karena posisi makhrajnya dari huruf yang mati ke hidup itu masih tetap dalam keadaan itbaq. Sehingga transisinya itu menjadi mulus. Artinya tidak langsung kaget. Mulai dari pengucapan lafaz yang sangat berat, kemudian langsung ke lafaz yang sangat ringan. Oleh sebab itu harus ada perantara di antara makhraj yang berat pada makhraj yang ringan tersebut. Berikut pengilalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'lalu. Istolaha asluhu istalaha ala wazni ifta'ala. Kulibatit ta'u ta'an li usrin nutqi bitta'i ba'da harfil itbaqi walikur bihima fil makhraji fasyara istolaha. Al-i'lalu, pengiklalan. Istolaha asluhu istalaha ala wazni ifta'ala. Lafaz istolaha itu asalnya itu adalah lafaz istalaha ala wazni ifta'ala yang mengikuti wazan ifta'ala, fi'il madi. Kulibatit ta'u ta'an, taknya di sini ditukar menjadi huruf ta. Li usrin nutqih bitta'i karena kesulitan mengucapkan huruf ta. Ba'da harfil itbaqi yang terletak setelah huruf itbaq. Walikur bihima fil makhraji. Alasan taknya ditukar menjadi ta likur bihima fil makhraji karena kedekatan kedua huruf tersebut yaitu huruf ta dan ta fil makhraji dalam makhrajnya atau dalam tempat keluar hurufnya. Fasyara istolaha, maka jadi lafaz istolaha. Jadi pada lafaz istolaha itu asalnya adalah lafaz istalaha. Kemudian taknya di sini ditukar menjadi huruf ta karena kesulitan pengucapan huruf ta yang terletak setelah huruf itbaq shad. Oleh sebab itu taknya harus diitbaqisasi atau digeser sifat huruf ta tersebut dari sifat huruf infitah ke sifat huruf itbaq dengan mempertahankan makhrajnya. Maka menjadi huruf ta. Maka jadilah lafaz istolaha. Agak lebih ringan dari pengucapan lafaz istalaha. Kemudian contoh yang kedua. Ittoroba. Ittoroba asluhu ittaroba ala wazni ifta'ala. Kulibatit ta'u ta'an li usrin nutqih bitta'ih ba'da harfil itbaqih. Walikur bihima fil makhraji fasyara ittoroba. Ittoroba asluhu ittaroba ala wazni ifta'ala. Lafaz ittoroba itu asalnya itu adalah lafaz ittaroba ala wazni ifta'ala yang mengikuti wazan ifta'ala fi'il madi. Kulibatit ta'u ta'an, huruf ta'nya tersebut ditukar dengan huruf ta' li usrin nutqih bitta'ih karena kesulitan pengucapan huruf ta' ba'da harfil itbaqih yang terletak setelah huruf itbaq dot. Nah, penukaran huruf ta' itu ditukar dengan huruf ta' likur bihima fil makhraji karena kedekatan huruf ta' dengan ta'nya itu fil makhraji dari segi makhrajnya. Fasyara ittoroba, maka jadilah lafaz ittoroba. Lebih ringan daripada pengucapan ittaroba. Kemudian contoh berikutnya ittoroda. Ittoroda asluhu ittaroda ala wazni ifta'ala. Kulibatit ta'u ta'an li usrin nutqih bitta'ih ba'da harfil itbaqih walikur bihima fil makhraji fasyara ittoroda. Summa udghimatit ta'ul ula fit thaniyati lil mujanasati fasyara ittoroda.
Nah, untuk contoh yang ketiga, ini ada proses idghamnya, yaitu memasukkan dua huruf menjadi satu. Ittarada asluhu ittarada. Lafaz ittarada itu asalnya itu adalah lafaz ittarada ala wazni ifta'ala yang mengikuti wazan ifta'ala fi'il madi. Kulibatit ta'u ta'an li usrin nutqi bitta'i ba'da harfil itbaqi. Huruf taknya ditukar dengan huruf ta karena sulitnya mengucapkan huruf ta ba'da harfil itbaqi yang terletak setelah huruf itbaq. Waliqurbihima fil makhraji, karena kedekatan huruf ta dengan ta itu dari segi makhrajnya. Oleh sebab itu taknya ditukar dengan ta, bukan ditukar dengan huruf itbaq lainnya. Fasyara ittarada, maka jadilah lafaz ittarada. Jadi setelah taknya ditukar menjadi ta, maka di situ terdapat dua huruf yang sama, yaitu huruf ta yang pertama yang sukun dan ta yang kedua yang berharokat fathah. Summa udghimatit ta'ul ula fi tsaniyati lil mujanasati. Kemudian ta yang pertama tersebut diidghamkan atau dimasukkan fi tsaniyati kepada ta yang kedua lil mujanasati karena keduanya itu merupakan tunggal jenis, dua huruf yang sama. Fasyara ittarada, maka jadilah lafaz ittarada. Penulisan ta-nya menjadi satu akan tetapi ditambah dengan tasdid. Kemudian contoh yang keempat, idzahara. Idzahara asluhu izdahara. Lafaz idzahara itu asalnya itu adalah lafaz izdahara ala wazni ifta'ala yang mengikuti wazan ifta'ala. Kulibatit ta'u ta'an li usrin nutqi bitta'i ba'da harfil itbaqi. Kulibatit ta'u ta'an, huruf taknya ditukar dengan huruf ta li usrin nutqi bitta'i karena kesulitan pengucapan huruf ta ba'da harfil itbaqi yang terletak setelah huruf itbaq. Waliqurbihima fil makhraji, dan huruf ta-nya yang dipilih sebagai pengganti dari huruf ta itu liqurbihima fil makhraji karena kedekatan kedua makhraj ta dan ta fil makhraji dalam segi makhrajnya. Fasyara idzahara, maka jadilah lafaz idzahara. Summa kulibatit ta'u dza'an littihadihima fil isti'la'iyati fasyara idzahara. Nah, kemudian ta-nya tersebut ditukar lagi menjadi huruf dha littihadihima fil isti'la'iyati karena serumpunnya kedua huruf tersebut, yaitu huruf ta dan dha itu sama-sama bersifat isti'la. Fasyara idzahara, maka jadilah lafaz idzahara. Maka di sini ada dua huruf dha. Yang pertama itu sukun dan yang kedua itu berharokat. Dot yang kedua itu merupakan hasil penukaran dari huruf ta sebelumnya karena huruf ta dan dha itu sama-sama bersifat isti'la. Kemudian summa udghimatidz dza'ul ula fi tsaniyati lil mujanasati. Huruf dha yang pertama itu diidghamkan atau dimasukkan kepada huruf yang kedua lil mujanasati karena tunggal jenis, artinya dua huruf yang sama jenis. Fasyara idzahara, maka jadilah lafaz idzahara. Idzahara asluhu iftahara ala wazni ifta'ala. Kulibatit ta'u ta'an li usrin nutqi bitta'i ba'da harfil itbaqi waliqurbihima fil makhraji fasyara idzahara. Summa kulibatit ta'u dha'an littihadihima fil isti'la'iyati fasyara idzahara. Summa udghimatidz dza'ul ula fi tsaniyati lil mujanasati fasyara idzahara. Wa huruful isti'la'i sab'atun, sedangkan huruf isti'la itu ada 7 yang terkumpul dalam lafaz khussa dautin kid. Wallahu a'lam bishawab.